Ya masuk Pak, masuk. Ya masuk Pak, dengar Pak. Masuk Pak. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan bertemu lagi ya di mata kuliah pemrograman komputer di pertemuan ke-12. Ini kita akan bahas tentang korelasi person. Jadi korelasi person itu sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Walaupun metode statistik, tapi hampir semua jurusan atau semua prodi atau semua bidang ilmu ya, itu kalau penelitian, terutama penelitiannya itu penelitian kuantitatif yang untuk mengetahui angka-angka itu ya, mengambil kesimpulan dari angka-angka, pasti menggunakan metode statistik ya. Dan untuk menggunakan metode statistik kita butuh perhitungan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas perhitungannya menggunakan Google Spreadsheet, yaitu korelasi person, hubungan antara dua variabel atau korelasi dua variabel. Apakah dua variabel itu saling berhubungan atau tidak? Pengertian korelasi person. Sebelum masuk ke rumusannya dan cara penghitungannya di Google Spreadsheet, kita bahas dulu tentang pengertian. Jadi korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Ya. Kok nggak bisa ya itunya? Nanti setelah ngajar ya. Ya. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel yang dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau korelatif positif ataupun berlawanan atau korelasi negatif. Jadi untuk sebuah variabel itu atau objek itu apapun ini yang bisa dihitung atau kuantitatif itu dapat dikatakan berhubungan atau enggak. Kalau kita seperti contohnya mungkin ya, nanti ada contohnya lama belajar sama hasil akhir atau nilai. Semakin lamanya orang belajar, apakah berkorelasi atau berhubungan dengan nilai akhir gitu ya, nilai hasil ujian. Nah itu kan kita bisa ngitung dua variabel itu dapat berhubungan atau enggak. Enggak cuma asumsi. Kalau kita mungkin kalau cuma seperti itu kan dilogikakan mungkin semakin banyak belajar nilainya akan semakin bagus karena lebih banyak belajarnya. Tapi itu kan cuma asumsi. Ya, dalam dunia akademik itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan dengan metode atau apapun itu yang bisa membuktikan bahwa dua variabel ini saling berhubungan. Nah, itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang apakah dua variabel itu berhubungan itu bisa dijawab dengan sebuah metode korelasi, yaitu metode korelasi person. Macam-macam korelasi dalam dunia statistik kita mengenal ada macam-macam korelasi. Terdapat korelasi sederhana yang pertama yaitu korelasi person product moment. Ini nama lengkapnya ya. Istilah lengkapnya korelasi person product moment. Sama korelasi rank Esperman. Terus ada juga korelasi parsial. Yang kedua yaitu yaitu suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas.
Terus ada juga korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan lebih dari dua variabel. Yang tadi dua metode dua macam tadi, korelasi parsial dan sederhana, itu adalah dua variabel. Ada juga korelasi ganda, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen atau variabel dependen. Kenapa kita melakukan korelasi person atau melakukan pengujian korelasi? Jadi analisis korelasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dua variabel. Apakah dua variabel itu berhubungan kuat atau berhubungan lemah gitu ya. Itu dapat kita buktikan dengan perhitungan analisa korelasi. Variabel ini terdiri dari variabel bebas dan tergantung. Besarnya hubungan berkisar antara 0 dan 1. Jadi nanti nilai yang keluar dari korelasi person adalah antara 0 dan 1. Jika nilainya itu mendekati 1, bahwa hubungan itu akan membuktikan bahwa hubungan dua variabel itu sangat kuat. Sebaliknya jika korelasi itu mendekati 0, menunjukkan kita bisa ambil kesimpulan bahwa dua variabel itu tidak berhubungan atau berhubungan sangat lemah. Jadi nanti nilai akhir dari sebuah korelasi itu adalah antara 0 sampai 1. Korelasi person digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala interval atau rasio. Nah, untuk mencari hubungan dua variabel menggunakan rumus korelasi person, rumusnya adalah seperti ini. Jadi nanti kita akan implementasikan rumus ini di Google Spreadsheet ya. Menggunakan perhitungan manual dan perhitungan yang sudah disediakan oleh Google Spreadsheet. Termasuk nanti tugas masing-masing adalah implementasi dari korelasi person. Di sini nilai R adalah nilai korelasi, yang nanti outputnya pasti di antara 0 dan 1 ya. Nilai R itu di antara 0 dan 1. Pasti itu ya, kalau dia bukan di antara 0 dan 1, berarti ada kesalahan perhitungannya. Terus ini variabel X adalah variabel yang akan kita hitung, variabel Y adalah variabel yang akan kita hitung. Dua variabel ini apakah berhubungan atau enggak. Rumusnya adalah sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi akar sigma X pangkat 2 dikurangi sigma. Sigma itu artinya total ya. Jumlah atau sum. Sum X pangkat 2 dibagi N dikalikan sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2 dikurangi N. Kalau kita baca rumusnya mungkin kelihatannya rumit ya, tapi nanti kalau kita implementasikan di Google Spreadsheet insya Allah mudah ya, nggak terlalu sulit. Jadi kalau kita menemukan rumus seperti ini, caranya mengerjakannya bagaimana di Google Sheet? Ya kita potong satu-satu ya, ini jadikan satu sel, ini kita jadikan satu sel, terus dibagi kita jadikan satu sel gitu ya. Habis itu di akhir kita total jumlah, kita jumlahkan semuanya itu. Nanti akan ketahuan hasil akhirnya. Nah, untuk membuat kesimpulan dalam korelasi person, ketika kita sudah ketahui nilai R-nya, hubungan antara dua variabel perlu memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi nilai R-nya sudah kita ketahui ya, di antara 0 dan 1. Nah, untuk mengambil kesimpulannya, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Jika 0 nilai R-nya adalah antara 0 dan 199, kita membuktikan bahwa korelasinya sangat lemah. Jika nilai R-nya adalah 0,2 sampai 0,39, korelasinya lemah. Kalau tadi sangat lemah ya, ini lemah. 4 sampai 599 sedang, 6 sampai 799 korelasi kuat. Yang terakhir biasanya paling sering muncul adalah korelasi 0,8 sampai 1, korelasinya sangat kuat. Ini tergantung data yang kalian pilih ya. Nanti kalian tugasnya adalah menguji apakah dua variabel itu saling berhubungan. Kalau nilai R-nya itu di antara metrik ini ya korelasinya bisa sangat lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Itu kesimpulannya. Sesuai dengan nilai akhir R yang muncul. Contohnya seperti ini. Ini kalau contoh dalam dunia manajemen atau dunia marketing. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah sales dan penjualan barang.
Datanya sebagai berikut. Jadi di sini ada data sales atau banyaknya sales dan banyaknya penjualan. Jika salesnya 4, penjualannya sekian, ini data real, maksudnya data ketika dari lapangan gitu ya. Di data ketika salesnya 5 orang, penjualannya sekian. Ketika salesnya 5, penjualannya sekian, sampai terakhir. Nah, kita kan hanya mengira-ngira ya. Kalau salesnya banyak, mungkin semakin banyak yang bisa dijual. Itu kan asumsi ya. Tapi faktanya kan belum tentu seperti itu. Jadi kita harus buktikan atau pertanyaan ini harus kita jawab dengan sebuah metode ya. Metode statistik yang bisa membuktikan bahwa apakah variabel sales dan variabel penjualan ini saling berhubungan atau enggak. Itu contoh studi kasus. Contoh yang lain yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara banyaknya jam belajar sama hasil nilai ujiannya. Jadi ketika siswanya banyak belajar itu nilainya akan semakin baik. Nah itu kan sebuah asumsi ya. Asumsinya mungkin banyaknya belajar nilainya semakin baik, kan belum tentu juga kan. Kemampuan orang beda-beda. Ada orang yang belajarnya lama tapi hasilnya juga tetap biasa saja juga ada. Ada yang belajarnya dikit hasilnya bagus. Tapi kan itu hanya asumsi. Jadi kalau dalam dunia akademik ya kita harus buktikan, nggak bisa hanya asumsi-asumsi, harus dibuktikan dalam bentuk angka-angka yang dan sebuah metode yang membuktikan bahwa dua variabel ini ada hubungan atau enggak. Nah, ini kalau contoh seorang guru. Nanti kalau tugas kalian adalah contoh, ya kalian cari studi kasus di jurusan kalian ya, teknik lingkungan. Kalian cari variabel-variabel yang belum terjawab. Apakah dua variabel itu saling berhubungan atau enggak? Seperti itu. Nah, untuk dalam Excel, kita bisa menggunakan persen. Di Google Spreadsheet juga bisa. Perhitungannya lebih cepat karena sudah disediakan, jadi kita nggak perlu hitung manual. Tapi nanti kita pelajari juga yang manual biar kalian belajar ngerti ya, mengimplementasikan sebuah rumus di Excel. Karena siapa tahu nanti ketika tugas akhir atau ketika penelitian kalian menemukan rumus dan tidak ada fungsinya di Excel, ya kalian harus membuatnya manual. Biasanya rumus-rumus yang terkenal yang sudah ditaruh di Excel. Kalau rumus-rumus baru kan kemungkinan nggak ada. Contohnya persen, ya kita ini sudah disediakan rumus namanya persen, sama dengan persen. Cara penggunaannya sama dengan persen, buka kurung, variabel X-nya kita select, B4 sampai B9. Terus titik koma, variabel Y-nya kita select, yaitu C4 sampai C9. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ketahuan nilai R-nya atau nilai korelasinya adalah 0,98 mendekati 1. Jadi kalau antara 0,8 tadi sampai 1 kan artinya dua variabel ini sangat berhubungan erat. Jadi dalam studi kasus, dalam topik ini, dalam kasus ini, dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa jam belajar sangat berhubungan atau berhubungan kuat dengan hasil akhir atau nilai. Seperti itu kesimpulannya. Itu kalau menggunakan rumus persen. Di kasus lain juga contohnya seperti ini. Ada sebuah data nama pegawai, banyaknya jam kerja sama target yang dicapai. Apakah banyaknya jam kerja itu mempengaruhi sama target yang dicapai? Apakah saling berhubungan? Nah, itu kita bisa cari. Ada keterkaitan nggak antara jam kerja dan target yang telah dicapai oleh karyawan atau pegawai. Nah, kita bisa menggunakan correlation, itu sama, correl atau persen. Di sini adalah D2 sama C1, C11 adalah variabel Y, X, D2 sampai D11 adalah variabel Y. Nanti akan muncul outputnya, nilai R-nya 0,90988, itu menunjukkan bahwa karena mendekati 1, antara 0,8 sampai 1, jam kerja sama target ini ada keterkaitan kuat atau saling berkorelasi. Saling berkorelasi sangat kuat. Nah, kalau kita mengerjakannya dalam Google, tadi kan contohnya di Excel. Kalau di Google Sheet bagaimana? Kalau di Google Sheet sama, mirip, ada dua cara. Yang pertama kita dengan menggunakan fungsi persen, sama dengan di Excel.
sama dengan person, variabel X, variabel Y, kita enter, sudah muncul. Atau kita bisa menggunakan plugin statistik toolpack. Jadi di Google Spreadsheet itu sudah ada plugin-plugin yang bisa kita gunakan. Contohnya itu Excel Miner Toolpack. Jadi ini adalah plugin yang isinya adalah metode-metode statistik yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah kasus ya, sesuai dengan kasusnya. Nah, Excel Miner Toolpack ini harus diinstal terlebih dahulu. Jadi kalau pertama kali kalian buka Google Spreadsheet belum ada, kalian klik dulu add-on. Kalian klik dulu add-on, kalian klik dapatkan add-on, nanti akan muncul pop-up macam-macam add-on, dan kalian cari Excel Miner Toolpack. Baru kalian install. Setelah kalian install, dia akan muncul di add-on Excel Miner Toolpack start. Saya kasih contoh saya buka dulu Google Spreadsheet-nya. Contohnya ini. Di sini ada di Google Sheets sudah saya masukkan data. Ini ada nama, jam kerja, sama target. Nah, untuk mengetahui korelasi antara jam kerja sama target, jam kerja ini sama target, ini variabel X, ini variabel Y, apakah dua variabel ini saling berhubungan? Ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan fungsi persen. Kita tulis sama dengan persen, nanti akan ada saran ya, persen korelasi, koefisien korelasi produk momen persen, kita klik persen, buka kurung, kita select variabel X-nya, terus kita titik koma untuk memisahkan dengan variabel Y, kita select variabel Y, tutup kurung, terus kita enter. Nah, ini akan langsung muncul data nilai variabel atau nilai korelasinya 0,90988. Bisa kita majukan angka di belakang komanya ya. 0,909 menunjukkan bahwa ini berkorelasi kuat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan add-on Excel Miner Toolpack. Kalau yang belum ada, kita klik dulu add-on, dapatkan add-on-nya, kita klik dapatkan add-on, nanti akan muncul banyak add-on. Jadi banyak fungsi atau plugin tambahan yang bisa membantu kita dalam pembuatan Google Spreadsheet ya. Kalian bisa pelajari satu-satu, banyak sekali. Ada yang pembuatan grafis dan lain-lain. Kita cari Excel Miner Analysis Toolpack. Kita klik, terus kita install ya. Di sini sudah saya uninstall, jadi di sini tulisannya uninstall. Di sini juga ada tutorialnya. Ada YouTube-nya, ada video tutorialnya di YouTube. Nah, kalau sudah kalian install, nanti akan muncul di add-on Excel Miner Toolpack. Kita pilih Start. Nanti akan muncul metode-metode statistik di sebelah kanan. Ini metode-metode statistik yang sudah disiapkan ya, yang paling sering dipakai. Kalau kalian sudah belajar statistik mungkin nggak asing, ada ANOVA, single factor, analisa varian, ANOVA two factor, ANOVA two factor weighted replication. Ini ada korelasi, covariance, descriptive statistik, ada exponential smoothing yang kita pelajari di minggu kemarin. Forecasting, exponential smoothing, ada F-test, two sample for variant, Fourier analysis, histogram, linear regression, dan lain-lain. Ada banyak. Karena kita ingin menggunakan korelasi, kita pilih correlation. Nah, di sini kita disuruh memasukkan variabelnya, kita pilih variabelnya, dua-duanya, sama judulnya juga ya. Input rank-nya, setelah kita select, kita klik input rank, dia akan ngisi otomatis. Yaitu dari C1 sampai D11, C1
sampai D11. Terus kita pilih, kita centang ini label inverse row, label itu judulnya. Di first row di baris pertama itu adalah judul. Terus output ranknya kita pengen outputnya, hasil analisanya, korelasinya itu kita taruh mana? Contohnya saya taruh di sini. F2, kita select F2. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita akan lihat di sini sudah muncul analisa korelasinya. Di sini ada variabel jam kerja. Ini variabel jam kerja otomatis 1 ya, karena sama. Di bawahnya ini ada target, di sini ada jam kerja. Nilai R-nya adalah ini. Sama, kalau kita bold dulu, terus kita majukan angka di belakang komanya, nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Ini menunjukkan bahwa target sama jam kerja berhubungan sangat kuat ya, karena mendekati 1. Seperti itu untuk mengerjakannya di Google Sheet. Jadi ini adalah menggunakan SM Planner Toolpack, outputnya seperti ini. Ini yang lebih simpel menggunakan metode persen seperti itu ya. Itu ada 2 cara, ini cara yang pertama, ini cara yang kedua untuk mencari korelasi 2 variabel. Ada menggunakan rumus persen, ini menggunakan add-on Excel Miner Toolpack. Nanti tugasnya kalian implementasikan. Cara yang ketiga adalah cara manual. Nah, kalau cara manual kita harus menghitung manual masing-masing rumus yang ada tadi ya. Ini saya sudah kasih contoh langkah-langkahnya dari 1 sampai langkah pertama sampai langkah ke-6. Jadi di sini langkah pertamanya adalah kita cari rata-rata dari variabel X dan variabel Y. Kan tadi ada yang per N. N itu kan jumlahnya data ya. Berarti kalau per N tadi kan berarti rata-rata. Kalau kalian perhatikan dari rumus korelasi persen, dan ini kan per N, X bagi N, Y bagi N. Itu berarti kan rata-rata. Jadi yang pertama kita cari rata-rata jam kerja dan target, atau variabel X dan variabel Y-nya rata-ratanya berapa, yaitu 7,5 dan 78,3. Itu langkah pertama, kita cari rata-rata X dan rata-rata Y. Langkah kedua, kemudian kita kurangi masing-masing data X dengan nilai rata-ratanya, dan masing-masing data Y dikurangi dengan nilai rata-ratanya didapat di nilai Y. Setelah itu ini variabel X, variabel Y adalah hasil nilai X ini dikurangi rata-rata. Y juga nilai Y ini dikurangi rata-rata. Itu langkah kedua, jadi nanti akan muncul outputnya masing-masing dikurangi rata-rata. Langkah ketiga, kemudian cari nilai XY, yaitu perkalian X dan perkalian Y. Setelah kita kurangi dengan rata-ratanya masing-masing, nilai X dan nilai Y itu kita kalikan, jadi menjadi variabel XY. Langkah keempat, kemudian cari nilai X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Setelah itu kita cari nilai X-nya ini kita pangkatan 2 dan Y kita pangkatan 2. Masing-masing akan kita tampilkan seperti ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan sum ya, karena tadi kan ada nilai simbol sigma itu kan sum total. Masing-masing untuk XY, sigma XY, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Setelah itu XY, X pangkat 2 dan Y pangkat 2 itu kita sum atau kita totalkan. Itu langkah kelima. Nah, dari ini kita bisa langsung cari nilai korelasinya, yaitu langkah ke-6. Selanjutnya menghitung korelasinya, yaitu sigma XY. Ini ada sigma XY ya. Sigma XY dikurangi sigma Y akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Ini sigma X pangkat 2, ini sigma Y pangkat 2 di akar atau di SQRT ya, dibagi. Kalau rumusnya di Excel-nya yaitu seperti ini. Contohnya G26, ini G26 ini ya. G26 dibagi SQRT itu pangkat atau akar, H26 itu ini dikalikan
I26. Nanti akan muncul nilai korelasinya, saya taruh di sini. Nah, ini adalah hasil output korelasinya, hasil akhirnya sama. Itu menunjukkan bahwa nilai hitungan manual saya sudah benar dari hitungan menggunakan fungsi tadi sama yang manual. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, saya kembali lagi di Google Spreadsheet-nya. Ini yang menggunakan fungsi, ini yang manual. Ini langkah yang pertama itu rata-rata X dan Y. Kita cari rata-rata X dan Y. Terus X dikurangi rata-rata. Ini X dikurangi rata-rata. Y dikurangi rata-rata. Terus XY adalah perkalian dari X dan Y. Kita X pangkat 2, Y pangkat 2. Kita sum. Kita jumlahkan. Habis itu korelasinya adalah G26, SQRT, H26, I26. Kalau kita enter, kita majukan angka di belakang komanya, hasilnya sama ya, 0,9099. Itu menunjukkan bahwa hitungan manual kita dengan fungsi sudah sesuai. Dan itu menunjukkan bahwa variabel X atau jam kerja sangat berhubungan dengan variabel Y atau target yang dicapai. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk tugasnya, kalian buat seperti yang saya buat tadi. Adalah buatlah sebuah analisa korelasi antara dua objek dengan menggunakan korelasi persen di Google Sheet atau Google Spreadsheet dengan menggunakan fungsi persen dan yang menggunakan perhitungan manual, dan itu hasilnya harus sama ya. Yang kedua, data yang dicari atau variabel-variabel yang dicari itu harus sesuai dengan ada hubungannya dengan jurusan kalian ya, teknik lingkungan. Jadi mungkin kalian cari variabel-variabel yang ada hubungannya di teknik lingkungan yang kuantitatif ya, yang bisa dihitung. Contoh yang nggak bisa dihitung itu contohnya seperti kayak kalau suhu badan itu kan bisa dihitung. Suhu badan, terus tinggi badan. Tapi kalau rasa sakit itu kan nggak bisa dihitung ya. Perasaan sehat, senang, bersih, itu kan nggak bisa dihitung. Itu namanya kualitatif. Kalau kuantitatif itu yang bisa dihitung. Jadi ini korelasi persen itu untuk hal-hal yang variabel-variabel yang kuantitatif yang bisa dihitung atau bisa diukur. Kalian cari terus kira-kira ini berhubungan atau enggak ya. Nah, yang ada hubungannya dengan teknik lingkungan. Jangan lupa dikasih nama dan name di Google Sheet-nya. Link pengumpulannya di sini. Yang terakhir, kasih kesimpulan. Jangan lupa kasih kesimpulan antara dua variabel tersebut. Apakah variabel tersebut itu berhubungan atau berhubungannya kuat, lemah, atau tidak berhubungan atau berhubungan lemah. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya nilai tugas, Pak. Iya, silakan. Itu kan udah di ini tanggal 8 Desember ya, Pak. Cuma nilai tugas sama absennya masih sama ya, Pak? Maksudnya nilai tugas sama absennya sama? Masih sama. Jadi diupdate sama enggak tuh masih sama gitu loh, Pak. Kan terakhir 15 November kalau nggak salah ya. Iya. Terus yang terbaru kemarin kan 8 Desember tuh. Oh iya. Isinya update-annya itu masih sama gitu loh, Pak. Oh, Nggak ada perubahan. saya cek dulu. Ya, Pak. Harusnya ada perubahannya. Apa? Oh iya, belum berubah. Belum dimasukkan nilai tugas 6-nya. Sama absensinya. Ya udah, nanti saya update lagi. Oke, Pak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak, ini yang tentang tugas hari ini, Pak. Ini berarti hitungannya harus dua, yang fungsi person dan Iya. manual, Pak. Berarti dibikin
satu kolom satu sheet atau gimana Pak? Ya, dibuat seperti yang saya buat tadi ya. Yang atas menggunakan fungsi persen, menggunakan fungsi, yang bawah itu yang manual, dibuat seperti itu. Seperti contoh di PowerPoint ya. Seperti ini. Seperti itu. Jadi manual nanti XC, nilai X, nilai Y, rata-ratanya berapa, X kali Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, seperti itu. Nanti yang mungkin bawahnya ini yang korelasi yang manual, yang sampingnya mungkin korelasi yang menggunakan fungsi persen. Jadi nilainya kalau sama ya berarti tidak ada kesalahan di hitungan manual. Kalau nggak sama berarti masih ada kesalahannya. Yang benar pasti yang pakai fungsi ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih Pak. Ya. Link rekamannya udah bisa diakses sekarang Pak, ntar Pak. Ya. Soalnya tadi masuknya pertengahan Pak. Ya nanti saya habis ini saya upload. Ya mungkin nanti sore. Seperti itu. Ya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, diusahakan yang ada hubungannya korelasi yang ada hubungannya dengan jurusan teknik lingkungan, dan diusahakan datanya data real ya. Kalian bisa cari sekarang, data kan banyak bertebaran di Google ya. Kalian bisa cari data itu mungkin dari yang membutuhkan data itu biasanya kalau dari dinas-dinas, website resmi pemerintah kan biasanya menampilkan data, melampirkan data-data tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya yang ada hubungannya yang kalian cari. Dan seperti itu. Oke. Berarti wajib valid, datanya wajib valid tuh Pak, nggak boleh bebas lagi kayak kemarin. Kalau bisa sih harus sesuai, kalau bisa. Jadi kalian tampilkan data diambil dari website mana gitu. Kayaknya nggak susah ya kalau sekarang ngambil data itu, kayak saya mau cari data orang yang sakit. Orang yang sakit kalau COVID kan udah pasti ya. Kalau mungkin sakit lain itu kayaknya di data kementerian itu udah lampirkan, atau data apa ya, jumlah sampah gitu kan kayaknya udah banyak yang semua pemerintah atau bagian kementerian-kementerian sekarang sudah open data ya, bisa ditaruh di websitenya, mungkin di laporannya atau di kalian baca di berita biasanya juga menampilkan data. Itu seperti itu ya. Kalau enggak ya data yang lingkup nasional, kalau enggak lingkup internasional juga malah lebih banyak. Oke, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Untuk pengumpulannya masih sama terakhir sebelum UAS. Tapi kalau yang lebih cepat nanti poinnya lebih daripada yang kalau kelewat seminggu berkurang 5 poin seperti itu ya. Kelewat seminggu lagi berkurang 5 poin lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Oh iya, sama. Terima kasih ya Pak. Iya.